Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang doktrin Roh Kudus. Dan bagian yang akan kita bahas di sore hari ini yaitu tentang ditumbangkan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah salah satu isu yang begitu populer di kalangan Kristen tertentu. Bagaimana kita bisa melihat, baik secara langsung ataupun kita melihat di media sosial, ada orang-orang yang mempraktekkan tentang ditumbangkan oleh Roh Kudus. Dan banyak orang-orang yang adalah Kristen juga mereka begitu senang dan mengejar untuk bisa menghadiri praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus ini. Saya ada melihat satu video beberapa waktu yang lalu, seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, dan orang ini dia melakukan KKR dengan menumbangkan banyak orang. Dan cilakanya lagi, orang ini melakukannya bukan hanya kepada orang-orang dewasa, tetapi dia buat satu KKR untuk khusus bagi anak-anak. Kita tahu anak-anak belum begitu mengerti apa-apa, masih polos. Tapi orang ini dia melakukannya kepada anak-anak dengan menumbangkan mereka. Dia seolah-olah meniup sesuatu yang katanya dia hembus Roh Kudus kepada mereka. Lalu anak-anak itu mereka pada tumbang ke belakang. Dan saya melihat komentar mereka. Mereka bilang ini adalah kuasa Roh Kudus. Lalu ketika ada yang mengatakan itu bukan ajaran firman Tuhan, langsung mereka bela ini adalah ajaran Roh Kudus. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang sekarang ini begitu suka hal-hal sensasi ini yang tidak berdasarkan ajaran firman Tuhan. Hanya karena mengatasnamakan Roh Kudus, maka mereka bilang, oh itu sudah benar ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sore hari ini. Apakah praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus? Seperti yang kita lihat di media sosial atau dimanapun ketika mereka melakukan KKR. Mereka perintahkan Roh Kudus selalu tumbang orang-orang di belakang. Apakah itu adalah ajaran kebenaran firman Tuhan? Sangat penting selalu kita ingat apa kata firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik, yang benar. Kalau kita tidak melihat apa yang dikatakan Alkitab, kita pikir itu semuanya benar. Akhirnya kita disesatkan. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sore hari ini. Kita mau melihat dengan jelas dan benar sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Apakah praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus ini adalah ajaran kebenaran firman Tuhan? Nah, beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, latar belakangnya. Siapakah tokoh-tokoh utamanya yang memulai atau yang mempopulerkan ajaran ditumbangkan oleh Roh Kudus ini? Lalu kita mau melihat selanjutnya dasar Alkitab mereka. Tentunya mereka juga mengatakan kami punya dasar firman Tuhan. Lalu kita mau melihat apakah dasar firman Tuhan itu benar sesuai yang mereka tafsirkan. Lalu kalau selanjutnya kita akan melihat bagaimana praktek mereka ditumbangkan ya di belakang itu memiliki makna sesuatu yang berbeda, yang sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kita berharap melalui pelajaran firman Tuhan di sore hari ini, kita bisa benar-benar mengerti dan memegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita mau melihat latar belakang praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di layar PowerPoint-nya. Ya, pertama-tama kita akan melihat, ya kita share dulu. Oke, pertama-tama kita akan melihat seorang bernama Kathryn Kuhlman. Nah, ini adalah orang yang pertama yang mempopulerkan kegiatan atau praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus ini. Dan dia ini lahir
di Amerika Serikat tahun 1907. Ini awal-awal ketika berdirinya aliran Pentakosta. Ya, setelah aliran Pentakosta kita melihat di situ muncul karismatik. Nah, aliran pertama-tama yang muncul Pentakosta, dia lahir di situ awal-awal itu tahun 1907 di Amerika, dan kita melihat nantinya dia meninggal ya tahun 1976. Dan orang ini adalah seorang yang dimana diceritakan ya di dalam kehidupannya dia selalu mengikuti kakaknya untuk pelayanan. Tetapi suatu hari ketika dia melihat kakaknya dengan suaminya cerai, dia menjadi trauma ataupun sedikit tertekan. Lalu dia lebih tertekan lagi ketika bapaknya atau ayahnya meninggalkan dia. Dan di situ diceritakan di biografinya bahwa dia benar-benar bergumul, ya. Dia dikatakan sakit. Tetapi melalui pengakuan Catherine ini, dia mengatakan bahwa suatu kali dia mendapatkan jamahan daripada Tuhan sehingga dia disembuhkan dan kembali semangat dan untuk melayani Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman ini, dia begitu mempopulerkan ajaran penyembuhan dan juga tentang diurapi atau diurapi oleh Roh Kudus, atau bagaimana orang-orang tersebut yang mendapatkan lawatan daripada Roh Kudus. Dan suatu kali dia melakukan suatu KKR, ya, bisa digerakkan. Ya, dia melakukan suatu kebaktian, kebangunan rohani, dan orang ini dia mengumpulkan beberapa orang, lalu dia memberitahu bagaimana orang-orang bisa mendapatkan kuasa Roh Kudus, lalu dia seperti ya mendorong mereka dengan kuasa Roh Kudus, dan akhirnya kita melihat di gambar itu orang ini dia tumbang ke belakang, dan satu orang yang harus pergi pegang orang ini di belakang karena takut kepalanya jatuh ya ke lantai dan bisa luka. Jadi orang ini pertama sekali dia mempopulerkan kegiatan ditumbangkan oleh Roh Kudus ini. Dan dalam pelayanannya banyak orang yang datang, yang dimana dia juga buat ya bagaimana menurut pengakuan mereka itu adalah kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga orang-orang pada tumbang ke belakang. Nah, namanya adalah Kathryn Kuhlman. Ini adalah tokoh utama yang membuat ya praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus ini menjadi populer di aliran ya Pentakosta dan karismatik. Selanjutnya kita melihat ada seorang ya bernama Kenneth Erwin Hagin. Nah, orang ini lahir di Amerika tahun 1917 dan dia meninggal sekitar tahun 2003 di Amerika juga. Dan orang ini saya rasa begitu terkenal pada zaman dia. Dia juga banyak menulis buku-bukunya. Dan kalau kita melihat di YouTube, dia punya ya video di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, di situ ada beberapa menit bagaimana orang ini ya dia membuat orang-orang ya tumbang ke belakang, dan tidak hanya sekedar tumbang ke belakang. Orang-orang yang kena seperti bergetar-getar, lalu kacau, seperti lari. Ada saya lihat di video tersebut, bagaimana orang yang katanya dihembus oleh Roh Kudus, orang ini naik mimbar, loncat naik mimbar, lalu dia turun dan dia pergi ke panggung ke sini, lalu dia rebah, lalu dia bergetar-getar terus. Dan kita melihat bagaimana Kenneth ini, dia tidak hanya sekedar dia seperti memberikan Roh Kudus, tapi ada satu keunikan daripada orang ini, dia selalu seperti mendesis ya. Dia ada seperti bersuara dan dia seperti katanya memberikan Roh Kudus kepada orang-orang itu, dan akhirnya ya orang-orang itu pada tumbang ke belakang dan bergetar-getar. Ya, saya menontonnya, saya pikir apakah ini ya benar-benar ya dari Alkitab, kok semua orang pada suka seperti begini, seperti seram. Orang yang
katanya dihembus oleh Roh Kudus ini, lalu bergetar-getar, lalu kacau, lari sana sini, lalu ketawa. Ya, dia lebih membuat sesuatu ya lebih unik, yaitu dengan mengeluarkan suara, lalu orang yang kena ya seperti bergetar-getar, lalu ketawa-ketawa, tak jelas ketawanya, entah apa yang dipikirkannya. Nah, jadi inilah orang yang kedua yang begitu mempopulerkan tentang ditumbangkan oleh Roh Kudus ini. Dan daripada orang inilah yang dimana mencetuskan suatu ajaran tentang rema, ya kuasa kata-kata. Kalau kita sering mendengar ya baik pendeta-pendeta karismatik atau siapa, mereka selalu mengatakan rema. Nah, orang inilah yang dimana mempopulerkan tentang rema ini. Selanjutnya kita melihat ya di tahun-tahun yang masih dimana dia masih hidup, tokoh selanjutnya adalah Benny Hinn. Nah, saya rasa kita tahu tokoh ini dan kita bisa melihat ya di video, dan bahkan sudah datang ke Indonesia, pernah datang ke Manado. Dan Benny Hinn ini sebenarnya dia lahir di Israel ya, di Tel Aviv. Dan dia masih hidup. Dia lahir tahun 1952. Dan Benny Hinn ini sebenarnya adalah seorang yang begitu mengagumkan Kathryn Kuhlman tadi. Dan kalau kita melihat biografinya, Benny Hinn dia mengakui bahwa dia mendapatkan kuasa pengurapan Roh Kudus itu dari kuburan si Kathryn Kuhlman. Jelas sekali dia mengatakan bahwa dia pergi ke kuburan Kathryn Kuhlman, apakah dia mau pergi meminta kuasa atau pengurapan ke kuburan. Lalu dia mengatakan pada saat itu saya mendapatkan pengurapan, ya mendapatkan kuasa seperti Kathryn Kuhlman. Nah, ini benar-benar tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan bersentuhan dengan arwah-arwah. Tapi orang ini dia pergi ke kuburan dan dia mengaku dari situ ya Roh Kudus mengurapinya. Ketika dia datang ya ke kuburan Kathryn Kuhlman dan mendapatkan kuasa. Dan kalau kita melihat Benny Hinn ini, wah dia lebih terkenal sekarang ini ya, bagaimana dia mengambil jasnya, lalu dia ambil jasnya. Kalau kalian nonton nanti di YouTube, dia ambil jasnya lalu dibeginikannya kepada orang-orang banyak dan orang-orang pada tumbang. Lalu dia juga menghembus seperti meniup dan orang-orang pada tumbang. Nah, inilah tokoh-tokoh yang dimana kita melihat ya latar belakang praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang ini ya begitu disukai. Bahkan di Indonesia banyak orang yang membela seperti Benny Hinn ini. Mereka bilang ini adalah benar-benar ya hamba Tuhan, ya seorang pelayan dari Tuhan. Nah, jadi mulai dari Kathryn Kuhlman, lalu kita melihat selanjutnya ada tokoh yang besar yang namanya Kenneth. Lalu selanjutnya kita melihat sekarang yaitu Benny Hinn. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia banyak sekali mereka juga yang mempraktekkan hal itu. Lihat saja di YouTube ya pendeta-pendeta yang mempraktekkan menumbangkan orang dengan Roh Kudus, katanya dengan kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau melihat apa dasar mereka ya. Mereka melakukan praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus ini. Mereka ini juga mengatakan kami punya dasar Alkitabnya. Lalu apa dasarnya? Nah, kita mau tahu apakah benar yang mereka lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ada mengambil dua dasar utama mereka dari Alkitab yang mereka kutip bahwa ini adalah dasar praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Dan kita akan membahasnya sekaligus kita akan menjelaskan apakah benar itu adalah ajaran firman Tuhan yang mengatakan ditumbangkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, dasar mereka dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi di kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 23 sampai 24. Nah, kalau kita membaca ini adalah cerita tentang Saul. Ya. Dan di situ dikatakan oleh firman Tuhan, waktu dia pergi ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Jadi mereka mengatakan, lihat dikatakan dia dihinggapi atau diurapi oleh Roh Allah,
Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Lalu dikatakan yang ke-24, ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Jadi mereka mengatakan, lihat, Roh Allah menghinggapi Saul, dan kita melihat bagaimana reaksi atau apa yang terjadi selanjutnya kepada Saul, yaitu dia rebah ke tanah, bahkan dikatakan sehari-harian, semalam-malaman. Inilah dasar utama mereka yang mereka pakai tentang praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apakah dasar ini bisa kita benarkan bahwa ini adalah ajaran firman Tuhan untuk praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak. Mereka salah menafsirkan ayat firman Tuhan ini. Dari mana kita tahu? Nah, saudara-saudara, kita harus melihat konteks daripada ayat firman Tuhan ini. Pertama, kalau kita melihat Saul itu adalah seorang yang tidak selalu taat kepada perintah Tuhan. Selalu memberontak terhadap perintah Tuhan. Dan kalau kita melihat di 1 Samuel pasal 16, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah menolak Saul. Dan Tuhan memilih Raja Daud. Kenapa Tuhan menolak Saul? Karena dia membantah perintah-perintah Tuhan. Tidak tunduk, tidak taat. Lalu kalau kita masuk ke pasal 19, ayat pertama mulai, ya, kita bahas semuanya, kita akan melihat ceritanya. Bagaimana Saul dia menginginkan untuk membunuh Daud. Nah, kalau kita melihat mulai dari ayat pertama, kita melihat ceritanya, dia ingin membunuh Daud karena dia iri hati, dia benci kepada Daud. Dan karena nasihat atau saran daripada anaknya Yonatan, akhirnya dia tidak jadi mau membunuh Daud. Lalu Daud tinggal bersama dia ya untuk memainkan musik kepada dia, untuk menghibur dia. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan di pasal 19 ini, bahwa suatu kali roh jahat mengganggu Saul. Dan apa yang dilakukan oleh Saul, dia mengambil tombak dan dia lemparkan kepada Daud. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, roh jahat mengganggu Raja Daud, lalu dia ingin membunuh Daud. Tetapi Daud dia terhindar, lalu dia melarikan diri. Dan setelah itu, kalau kita melihat ceritanya lagi, ya, dikatakan di situ bahwa Daud pulang ke rumahnya. Dan Saul dia mengirim orang-orang untuk menjemput dan membunuh Daud. Tetapi melalui bantuan istri Daud, anak Saul sendiri, yaitu Mikal, dia menyelamatkan Daud. Dia menyuruh Daud pergi. Dan ketika Saul sampai dan ternyata Daud sudah melarikan diri, bapaknya atau Saul dia kesal sama anaknya Mikal. Kenapa kamu bantu Daud? Kenapa kamu tidak bela bapamu, Saul? Lalu akhirnya kemana Daud? Dikatakan di situ oleh firman Tuhan, Daud pergi ke Rama, bertemu dengan Samuel, Nabi Samuel. Dan di situ firman Tuhan mengatakan Daud dia menyampaikan segala sesuatu apa yang dilakukan Saul kepadanya. Dia sampaikan kepada Nabi Samuel. Dan ketika orang-orang mendengar bahwa Daud ada di Rama, apa yang dilakukan Saul? Dia mengirim pasukan untuk pergi menjemput Daud. Tujuannya hanya ingin menangkap Daud dan membunuh Daud. Lalu kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana orang-orang utusan atau prajurit daripada Saul ini tiba-tiba dihinggapi oleh Roh Allah. Sehingga mereka tidak jadi pergi menjemput Daud atau menangkap Daud. Lalu ketika diberitahukan kepada Saul bahwa utusan-utusannya sudah dihinggapi oleh Roh Allah sehingga mereka tidak menjadi menjemput Daud, dia utus kedua kali prajurit. Sama juga persis dihinggapi oleh Roh Allah sehingga mereka tidak jadi menangkap Daud. Lalu Saul mungkin kesal, lalu dia turun tangan sendiri. Ya, Samuel, Daud mereka pergi ke Nayot dekat Rama, dan akhirnya Saul dia pergi, lalu dia bertanya, "Di manakah Daud?" Dan Samuel, lalu mereka mengatakan, "Di Nayot dekat Rama." Lalu dia pergi ke situ. Tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Untuk menangkap dan membunuh Daud. Dan ketika dia dalam perjalanan, firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-23,
ya dia pergi ke Nayot, lalu Roh Allah hinggap kepada Saul. Itulah konteksnya, ya. Bagaimana akhirnya Saul pergi untuk menangkap Daud dan Roh Allah hinggap kepada Saul dan akhirnya dia telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Apa yang kita mau perhatikan di sini, saudara-saudara? Kenapa Roh Allah menghinggapi Saul di sini? Tujuannya adalah untuk mencegah Saul membunuh Daud. Bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang karismatik atau sekelompoknya bahwa ditumbangkan oleh Roh Kudus, ya, sehingga rebah menerima kuasa Roh Kudus. Bukan. Di sini Roh Allah menghinggapi Saul untuk mencegah Saul supaya tidak membunuh Daud. Karena dia berniat jahat. Apakah bisa dijadikan dasar bahwa kita juga menumbangkan orang menerima kuasa Roh Kudus? Tidak, karena ini lihat Saul, dia tujuan untuk membunuh Daud. Dan Tuhan mencegahnya, caranya adalah Tuhan hinggapi dia Roh Allah sehingga dia dikatakan sehari-harian, semalam-malaman, ya, dia telanjang dan dia rebah. Dia tidak jadi menangkap Daud, dia tidak jadi membunuh Daud. Yang pertama adalah tujuannya untuk mencegah Saul. Tadi prajurit-prajurit yang sudah diutus 2 kali dicegah oleh Tuhan. Lalu yang ketiga kali Saul datang sendiri, Tuhan cegah dia, Tuhan berikan Roh Allah supaya dia bisa, ya, supaya Daud bisa terhindar daripada tangkapan Raja Saul. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat di sini bagaimana Saul dia telanjang semalam-malaman. Telanjang loh. Itu menunjukkan, ya, untuk memalukan Saul. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang dia dapat hal yang baik. Justru ini sebagai menunjukkan bahwa hukuman bagi dia untuk mempermalukan dia di depan Samuel dan juga Daud. Bagaimana dia ditelanjangi sehari-harian, semalam-malam. Itu bukan sesuatu yang baik. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan dasar praktek bahwa ini juga bisa digunakan untuk praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Karena pertama kita melihat Saul bukan orang yang suka taat firman Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Bahkan dikatakan roh Tuhan sudah meninggalkan dia dan roh jahat mengganggu dia. Dan kita melihat bagaimana dia selalu mau membunuh Daud. Benci. Dan Tuhan datang untuk mencegah dia dengan memberikan roh kepadanya supaya dia tidak jadi membunuh Daud. Yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan rohnya kepada Saul untuk mempermalukan dia. Dikatakan telanjang sehari-harian dan semalam-malam. Nah, jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan 1 Samuel pasal 19 ayat 23 sampai 24. Ini tidak bisa dibenarkan dasar bahwa ditumbangkan oleh Roh Kudus. Karena kita melihat di sini Saul mengalaminya untuk mencegah dia supaya tidak membunuh Daud dan untuk, ya, menghukum dia, memalukan dia, ya, di depan, ya, Samuel dan juga Daud. Jadi ini bukan dasar Alkitab untuk membela ajaran ditumbangkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, dasar mereka, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 4. Nah, di situ adalah ceritanya Paulus, atau nama sebelumnya adalah Saulus. Bagaimana dia pergi, ya, untuk mau menangkap orang-orang Kristen, dan di jalan, ya, menuju Damsyik, di situ dikatakan tiba-tiba, ya, dikatakan di situ oleh firman Tuhan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan apa yang terjadi kepada Saulus ini, dikatakan di ayat yang keempat, ya, firman Tuhan mengatakan ia rebah ke tanah. Nah, orang-orang karismatik atau orang-orang yang setuju dengan praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus menggunakan juga ayat ini. Mereka melihat, lihat Rasul Paulus, dia juga rebah ke tanah. Jadi boleh kita pakai dasar ditumbangkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini juga salah mengerti ayat firman Tuhan ini. Bukan itu maksud daripada firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat, pertama, Saulus di sini belum bertobat. Dalam perjumpaan Tuhan Yesus barulah dia bertobat. Dan kedua, di sini bukan dia menerima Roh Kudus.
seperti yang dikatakan oleh karismatik, mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Bukan. Tapi di sini dia berjumpa dengan Tuhan sebagaimana dia melihat terang, cahaya, dan dia mungkin terkejut dan begitu terang sehingga dia rebah ke tanah. Jadi ada sesuatu yang dia lihat, yaitu dikatakan terangnya Tuhan, dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus. Jadi bukan sedang menerima kuasa Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus, tetapi di sini bagaimana dia melihat sesuatu yang ajaib, terang tiba-tiba muncul, dan ada suara sehingga dia sampai rebah ke tanah. Jadi bukan dijadikan dasar bahwa ini adalah praktik untuk ditumbangkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Saulus di sini ya sebelumnya belum bertobat di sini. Barulah bertobat nanti waktu ya setelah Tuhan Yesus mengatakan aku akan memakai engkau, lalu akhirnya dia bertobat. Kedua, di sini bukan dia menerima Roh Kudus. Ya, bukan dia menerima pengurapan Roh Kudus, tapi karena dia melihat terang yang begitu ya begitu kilau, dan akhirnya dia rebah ke tanah. Jadi ini pun tidak bisa dijadikan dasar praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pada hari Pentakosta, ya di Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana Roh Kudus pertama sekali ya dicurahkan dan hinggap kepada murid-murid. Kita tidak melihat bagaimana orang-orang ini atau murid-murid Tuhan Yesus ini pada tumbang. Ya, tidak ada. Firman Tuhan tidak mengatakan mereka tumbang lalu pingsan atau bergetar-getar. Tidak ada, saudara-saudara. Bahkan ini adalah pertama kali Roh Kudus ya hinggap dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan kita tidak melihat Alkitab mencatat mereka pada saat itu pada tumbang. Tak ada. Lalu selanjutnya kalau kita melihat para rasul dalam pelayanan mereka selanjutnya, khususnya berhubungan dengan Roh Kudus, mereka juga tidak pernah dicatat Alkitab mereka mempraktekkan ditumbangkan oleh Roh Kudus. Tak ada. Jadi tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal pertama ayat yang ke-13, 14, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas kita satu kali permanen, menjadi meterai, dan dia tinggal di dalam diri kita sampai tergenapi keselamatan kita. Tidak ada lagi sudah percaya Roh Kudus sudah ada lalu terima lagi kuasa Roh Kudus. Tak ada. Jadi praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus itu adalah ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi terhadap orang-orang Kristen ini, ya kelompok tertentu ini, bagaimana mereka tumbang ke belakang, sebenarnya memiliki makna, ya, mengindikasikan sesuatu di dalam Alkitab. Tumbang ke belakang. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada dua ya respon yang berbeda. Ya, cerita pertama orang-orang tumbang ke belakang, lalu cerita yang kedua adalah tersungkur di depan. Dan kedua peristiwa ini memiliki makna yang berbeda. Nah, kalau kita melihat nanti praktek orang-orang ya kelompok Kristen tertentu ini atau orang karismatik ini atau Pentakosta, mereka tumbang ke belakang. Dan kita mau lihat apa maknanya kalau kita melihat di dalam Alkitab. Lalu sebaliknya, kalau tersungkur di depan atau sujud di depan, apa maknanya? Nah, saudara-saudara, pertama-tama kita mau melihat apa makna tumbang ke belakang. Yang pertama, kalau kita membaca di kitab Samuel, 1 Samuel, pasal 4 ayat yang ke-8, 18. Di situ dikatakan, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, ini berbicara tentang Imam Eli, bagaimana dia mendengar kabar peperangan orang Israel melawan orang-orang Filistin. Dan kalau kita melihat ceritanya, orang Israel kalah dalam peperangan itu. Dan bahkan dikatakan tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin. Dan ketika orang-orang datang kepada Imam Eli untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam peperangan,
Di situ dikatakan, ya orang ini, utusan ini akhirnya menyebut tentang tabut Allah sudah dirampas. Bagaimana reaksi Imam Eli ini? Dikatakan di situ, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang jelas. Ya, tapi kalau kita melihat dalam terjemahan Inggris, KJV itu jelas sekali. Ya. Di situ dikatakan from off the seat backward, jatuh ke belakang. Ya, akhirnya apa? Batang lehernya patah. Nah, jadi dari peristiwa ini, bagaimana Imam Eli dia jatuh ke belakang, ya, melihat, mendengar ya informasi tentang tabut Tuhan telah dirampas, dia jatuh ke belakang dan akhirnya batang lehernya patah. Nah, ini menunjukkan sebagai sesuatu yang malapetaka. Dari peristiwa Imam Eli ini, ya, ini memberikan makna malapetaka, cilaka, bukan sesuatu yang baik. Dia tumbang ke belakang dan akhirnya dia mati. Yang kedua, kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 5 sampai 6, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, di situ dikatakan jawab mereka, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Lalu jawab prajurit-prajurit itu, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Lalu lihat ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi kepada prajurit-prajurit ini? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mundur dan jatuh ke tanah. Tumbang ke belakang. Dan kita melihat prajurit-prajurit ini bukan orang-orang yang mengikut Tuhan. Justru mereka datang untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Untuk mengadili dia, untuk menyalibkan dia. Kita melihat prajurit-prajurit ini bukan di pihak Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan Yesus. Justru menjadi musuh, lawan. Dan ketika mereka melihat, ya, mendengar apa kata Tuhan Yesus, akulah dia. Reaksi mereka atau apa yang terjadi kepada mereka, mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah, tumbang ke belakang. Nah, ini menunjukkan, memberikan makna bahwa tumbang ke belakang itu berarti apa? Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, musuh Tuhan, lawan. Ya. Karena prajurit-prajurit ini bukan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, justru mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Dua peristiwa ini, walaupun masih ada peristiwa lain, tapi saya kutip dua saja, ya, ini memberitahukan kepada kita sikap bagaimana ditumbangkan ke belakang. Justru itu adalah sesuatu yang memberikan makna cilaka atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang baik atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah makna daripada tumbang ke belakang kalau kita melihat di seluruh firman Tuhan. Tetapi kita melihat orang-orang karismatik dan orang-orang Kristen tertentu datang dan pada tumbang ke belakang. Katanya dengan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak melihat apa makna, indikasi peristiwa-peristiwa tumbang ke belakang ini dalam Alkitab. Nah, sebaliknya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kalau tadi tumbang ke belakang, yang satunya lagi sebaliknya tersungkur di depan atau sujud di depan. Apa maknanya? Beda. Tumbang ke belakang atau tersungkur di depan. Nah, kita melihat pertama di Lukas pasal 17 ayat 16. Di situ dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini berbicara tentang 10 orang yang berpenyakit kusta lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam perjalanan mereka sembuh. Dan satu orang, dikatakan seorang Samaria, dia kembali kepada Tuhan Yesus, ya, untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Orang ini dia ingat Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia datang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di situ firman Tuhan, lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, sujud di depan Tuhan Yesus, bukan
tumbang ke belakang, tapi sujud di depan Tuhan Yesus. Nah, ini memberikan makna tersungkur, artinya seseorang yang percaya Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Beda tadi tumbang ke belakang. Di sini dikatakan tidak tumbang ke belakang, tapi sujud, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Itu berarti orang ini dia menyembah Tuhan Yesus, dia memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, ini makna yang baik, ya, peristiwa ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang ini tersungkur di depan. Selanjutnya kita melihat, saya kutip satu ayat firman Tuhan lagi, meskipun banyak, tapi saya hanya kutip 2 saja. Yang selanjutnya 1 Korintus pasal 14 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, ini berbicara tentang karunia-karunia daripada Roh Kudus. Kalau kita membaca secara keseluruhan 1 Korintus pasal 14. Dan di situ diberitahukan oleh Rasul Paulus bahwa karunia bernubuat lebih berguna, lebih penting daripada karunia berbahasa roh, berbahasa asing. Ingat, satu hal yang harus kita tahu, ketika dikatakan bahasa roh, ini bukan bahasa siklaba-siklaba, bukan bahasa yang tidak dimengerti atau bukan bahasa yang tidak ada di dunia ini. Itu adalah bahasa suatu negara yang sebelumnya tidak dipelajari, tapi dengan kuasa Roh Kudus orang ini bisa berbicara bahasa suatu negara atau bahasa asing. Itu maksudnya, bukan bahasa roh yang seperti yang di media sosial. Dan apa kata Rasul Paulus? Lebih berguna menggunakan karunia bernubuat. Kenapa? Karena kalau kita sesama jemaat orang Kristen berkumpul beribadah, kalau kita berbahasa suatu bangsa negara, tidak ada yang mengerti, apa gunanya? Tidak membangun iman, mereka pun tidak mengerti. Dan cilakanya lagi, kalau ada orang baru datang, mereka mencoba mendengar, tapi karena mereka tidak mengerti, dikatakan mereka akan bilang orang-orang Kristen ini gila. Mereka kerasukan karena mereka berbicara bahasa suatu negara yang dimana tidak ada yang mengerti. Bahkan orang baru ini akhirnya apa? Dia mengatakan orang ini, orang Kristen ini gila. Jadi Paulus menganjurkan mereka, ketika kalian beribadah, ya lebih berguna ya memiliki karunia bernubuat, di mana mengajarkan sesuatu dengan bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga kalaupun ada orang-orang baru datang mendengar, mereka bisa mengerti. Kalau karunia bahasa lidah, itu adalah bahasa asing yang dimana harus perlu penafsiran, penerjemah. Nah, kalau tidak ada, orang-orang yang baru yang mengatakan gila orang-orang Kristen ini. Tapi kalau seandainya mereka memiliki karunia bernubuat, ya melakukannya itu kan mengajarkan sesuatu dan bahasa mereka sendiri yang dimana orang-orang yang ada di dalamnya bisa mengerti. Dan kalau ada orang-orang baru datang untuk mendengar, firman Tuhan mengatakan hati mereka akhirnya tersentuh dan mereka bisa mengerti dan percaya kepada Tuhan, memberikan efek kepada mereka daripada sesuatu bahasa yang tidak dapat dimengerti. Ya. Dan ketika mereka mendengar ajaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang mereka bisa mengerti, dikatakan mereka akan sujud menyembah Allah. Ya. Sekiranya Tuhan menolong mereka akhirnya bisa bertobat, percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan sujud menyembah Allah. Orang-orang baru ini tidak dikatakan ketika mendengar ajaran lalu tumbang ke belakang. Sujud, mereka sujud dan menyembah Tuhan Allah. Itu adalah sikap mereka. Orang-orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang mau ikut Tuhan. Mereka sujud kepada ya Tuhan. Mereka tersungkur di depan. Bukan tumbang ke belakang. Jadi saudara-saudara, dari kedua peristiwa ini memiliki dua makna yang berbeda. Tumbang ke belakang itu menunjukkan makna ya sesuatu yang cilaka, hukuman atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi
justru tersungkur di depan, sujud, itu menunjukkan makna orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan, ikut Tuhan. Nah, kalau kita melihat praktek karismatik ini, ya, bagaimana mereka malah meniup, yang mereka mengatakan itu adalah Roh Kudus, lalu membuat orang rebah ke belakang, tumbang ke belakang. Dan ditambah lagi seperti Kenneth tadi, buat orang bergetar-getar, lalu kacau lari entah kemana, seperti tak terkendali. Roh Kudus tidak membuat kita kacau atau tidak terkendali. Roh Kudus itu membuat kita bisa menguasai diri. Bukan seperti di media sosial. Saya ada melihat video seorang perempuan ya mengikuti kegiatan ini. Akhirnya apa? Dia terguling-guling, bajunya terbuka, tak terkontrol. Setelah dia rebah lalu dia terguling-guling. Apakah itu dari Roh Kudus? Itu dari si jahat, dari si iblis, bukan dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran atau yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan mengenai praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus? Pertama, praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus itu adalah ajaran sesat, ya, bukan ajaran firman Tuhan. Jangan kita percaya dan jangan coba-coba kita pergi ikuti. Ya, itu adalah ajaran-ajaran sesat. Kalau kita melihat ada pendeta-pendeta yang sukanya melakukan itu, jangan ikuti ya ibadahnya. Karena orang-orang ini hanya mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi harus kita tahu praktek ditumbangkan oleh Roh Kudus adalah ajaran yang sesat, tidak berdasar firman Tuhan. Pelajaran kedua bagi kita, sebaliknya hendaknya kita mengejar ya buah-buah Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya saya bisa hidup sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Di Galatia pasal 5, kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin taat firman Tuhan. Kita diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Itulah yang harus kita doakan, bukan mengejar hal-hal yang palsu, ya, hal-hal yang sesat. Tapi kita harus berdoa, Tuhan, ya, dengan Roh Kudus-Mu, tolong saya, supaya hidup saya ini semakin diperbaharui. Iman saya semakin bertumbuh, ketaatan saya terhadap firman Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Dan pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu, ya, supaya saya bisa memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Jadi jangan kita ikuti ajaran-ajaran ditumbangkan oleh Roh Kudus, karena itu adalah ajaran sesat dan pun tidak ada manfaatnya. Kalau kita melihat di dalam media sosial, setelah ditumbangkan oleh Roh Kudus, mereka mengatakan ditumbangkan oleh Roh Kudus. Lalu apa manfaatnya? Apa faedahnya? Tidak ada. Hanya sekedar sensasi saja. Pingsan sebentar, lalu bangun. Udah selesai. Tak ada efeknya terhadap rohani mereka, tak ada efeknya terhadap pelayanan. Bukan seperti demikian. Jadi marilah kita pegang ajaran firman Tuhan ini. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam diri kita, dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan kita tolak ajaran-ajaran sesat seperti ditumbangkan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur karena firman-Mu yang selalu mengingatkan dan mengajarkan kami akan kebenaran-Mu. Di tengah-tengah ajaran-ajaran palsu yang membuat kami bisa tergoda dan tersesatkan. Tetapi firman Tuhan selalu membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar firman Tuhan yang telah kami pelajari di sore hari ini, kami bisa benar-benar pegang dan kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa semakin mengasihi Tuhan di dalam ketaatan dan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.